surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan membuka setiap pelajaran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar Ya kami Tuhan. bisa terbuka Tuhan, untuk kami berani untuk bertanya Tuhan. Kami tidak menutup diri kami Tuhan, untuk kami bertanya kepada setiap pelajaran ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Pastor Fendi Tuhan, yang akan mengajar kami, akan memberi kami banyak Gila bara nasihat, banyak memberi kami pengalaman Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami membuka setiap pelajaran kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Melayani. Bagaimana cara melayani muda-mudi? Segalanya. Nah, mau pelayanan, dalam menghadapi orang yang gimana, pokoknya kalau saya bisa jawab sesuai dengan kebutuhan yang saya sudah alami, saya kasih tahu semuanya. Pak, saya mau tanya. Saya Ya, tuh kan kalau dalam pelayanan tuh seringnya kan kayak apa ya? Kayak minder gitu Pak, kalau ketemu dengan orang-orang gitu. Susah mau apa ya? Kayak susah mau ber ada berbicara dengan orang lain Pak. Kayak gimana ya? Suka malu-malu gitu Pak. Kayak mana tuh Pak mengatasinya? eh, eh, jadi kalau saya bisa baca saudari ini ya, sebelum pelayanan kamu sudah harus siap apa yang kamu harus dari hasil doa kamu, topiknya apa. Ya. Kalau umpamanya, dan itu dari kamu siap itu biasanya karena bersandar sama Tuhan, itu Tuhan memberikan kepercayaan pada dia. Di luar daripada itu, kalau orang tanya ya mesem aja. Itu aja. Nggak usah terlalu, kalau kamu tidak tahu terus kamu berusaha ngomong, nggak usah. Gitu. Diam aja. Pertamanya agak kaku, tapi lama-lama kamu ngerti. Dari Amsal itu lebih baik kalau kamu tidak mengerti, ya diam aja. Itu itu berhikmat. Terus kedua, kalau sampai ada pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab, ingat-ingat, kamu catat. Saya catat. Terus saudara kan punya Mbah Google. Nah, itu coba diketik. Karena firman Tuhan, orangku, my people perish, hancur, karena binasa, karena tidak ada pengetahuan. Nah, pengetahuan kita itu memang tidak sempurna. Makanya dicatat. Terus nanti dalam masa-masa kamu setiap hari itu masa saat teduh, ya kamu pelajari itu. Nah, pelajari itu, terus kalau umpamanya itu bahasanya, terminologinya sekuler, maksudnya apa? Terus kamu kalau di Alkitab itu apa ya? Terus kamu cari, itu masa pribadi kamu untuk itu saat teduh. Ini lebih efisien daripada, dan itu nanti kalau umpamanya kamu dapat jawabannya, itu menjawab kebutuhannya orang itu. Jadi minder itu kebanyakan dari akibat ya, akibat gitu, akibat dari kita dari kecil. Kita sama orang tua kita, terus gitu sama teman, terus gitu. Makanya kalau di Amerika itu mulut itu kalau ngomong yang negatif-negatif itu sudah dari kecil nggak boleh. Sudah diajar itu. Ya, goblok, nah, kamu nggak bisa apa-apa, males. Nah ini perlu untuk ditahan. Nah, sebetulnya buat kita
perlu untuk dibaptis Roh Kudus. Sejak saya dibaptis Roh Kudus, ya, sejak saya dibaptis Roh Kudus itu, wah, kalau mau ngomong yang negatif, nyakitin langsung itu Roh Kudus, Bang. Ngapain berbicara? Ini bukan too good to be true, ya, tapi ini kebenaran. Siapa namanya? Ya, namanya coba. Yuni Pak. Juni. Jelas enggak Juni? Jelas Pak. Ya, jadi sudah pasti nanti sekarang kalau kamu di bawah 21 tahun, nanti umur 25. Beda kamu. Beda. Kamu bagaimana berhikmatnya. And then terus kamu lihat ke belakang. Wow. Kenapa bisa berubah? Karena kamu melakukan firman. Ya. Catat itu, perlu dicatat. Ada lagi? Saya masih mau bertanya Pak. Kan gini, Ya. kita kan mau menginjilin orang gitu kan Pak. Terus kalau orang yang kita injilin tuh dia itu merasa dirinya udah tahu segalanya gitu. Terus kita merasa bahwa kita nggak perlu lagi, seharusnya kita nggak perlu lagi menginjilin orang tersebut. Tetapi apa ya? Kita yang melihat orang itu kayak seperti belum terlalu percaya gitu Pak, belum terlalu seperti orang yang sudah percaya sungguh-sungguh dengan Kristus, terus kita mau menginjili dia gitu. Tapi dia merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi diinjili gitu Pak. Terus bagaimana itu Pak? Ya, ini dua hal. Satu dari pihak kita. Dari pihak kita jangan pernah menghakimi. Ini bahaya. Jadi di pikiran kita itu ada helm, terminologinya, pikirannya itu cepat langsung. Oh dia, jangan, tidak boleh. Kenapa begitu? Karena itu bisa men-stop persahabatan. Dan itu akan merugikan kamu sendiri. Jadi kalau dia rasanya ikutin angin pembicaraan dia dulu. Itu penting. Oh, nah ini dari pihak kita dulu ya. Kenapa gitu? Ya, semua orang merasa dirinya tahu. Semua orang merasa tahu ada jawabannya menurut pendapatnya dia sendiri. Yaitu kesombongan. Itu semua orang. Nah, makanya kalau kamu mempunyai pikiran yang wah orang ini kayak gini, nanti berhenti. Nanti mengganggu persahabatannya. Nanti untuk hubungan lagi yang kedua kali, tiga kali, saya yakin tidak akan berhasil. Dia orangnya kayak gitu. Tapi ikutin. Ada impact-nya, Pastor? Ada nanti. Wah, Juni itu loh, dia mau mendengarkan. Ini yang penting. Orang itu perlu didengarkan dulu. Kalau kita sudah ngomong terus, mereka bisa turn off. Sama dia lagi. Bisa begitu. Dan itu banyak kayak gitu. Nah, ini teknik-teknik yang di Alkitab tidak diajar. Tetapi generasi sekarang itu banyak masalah. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana untuk bisa dimenangkan. Nah, kamu yang ngerti ini, ikutin dulu dia bicara apa, and then seperlunya. Saya tidak bisa mengajarkan, nanti saya cuma bisa memberikan prinsip. Oh aku dulu ya kayak begitu. Nah itu dia mendengar tuh. Oh ya, ikutin dulu. Oh aku lebih daripada kamu, kayak begitu. Itu saya sering orang yang udah patah hati,
patah dalam hidupnya itu bilang. Terus saya ngomong gitu padahal bersaksi aja. Dia bisa nangis. Bukan satu orang. And then bilang, terima kasih ya. Kamu mau mendengarkan aku. Padahal saya tidak ada permulaan sengaja untuk dengerin. Mau tahu apa kamu bisa terbuka ngomongin diri kamu sendiri. Ini penting. Karena apa? Saya ngomong ya, tidak ada orang yang sudah sampai. Kalau pendeta, kamu yang diajar, kamu harus ini, kamu ya. Berdoa aja, rendah hati aja. Tidak ada yang sempurna, Pak. Makanya kita butuh diampuni. Makanya saudara, terus bukan munafik, bukan. Supaya kita dihindarkan dari pressure, dari tekanan, dari kemunafikan, makanya kita butuh untuk merendahkan hati. Nah ini kembali lagi Juni, dengerin aja. Mungkin ya saya ngomong ya terakhir, dengerin orang itu capek. Benar. 1 jam kelihatannya terbuang waktunya. Tetapi kamu lakukan untuk Tuhan, itu ada maksudnya. Ya, kamu baca ya, sekali lagi contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah dia ngomong, aku percaya ini. Enggak. Dia pergi, dia lihat, terus dia selalu bertanya. Dia ngomongnya itu bukan sok tahu, bukan. Selalu bertanya. Menurut kamu, nah, makanya kalau boleh saya katakan, inilah the art ya, seni untuk bertanya. Itu untuk mancing supaya dia ngomong. Loh, menurut kamu belajar Alkitab sampai di mana? Nah, itu. Nah, tapi kalau dari kita, lihat, kamu perlu apa? Nggak perlu. Nah, mandek. Makanya perlu untuk kita teknik-teknik ini. Perhatikan sekali lagi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Yesus selalu dengan pertanyaan. Jadi dia mancing. Dari mancing itu, orang itu jawab. Dan kalau sudah orang itu jawab, kamu bisa tahu, oh dia baru sampai di sini. Nah, terus kamu bisa bantu itu dia. Dengan kamu membantu, kamu memenangkan hatinya yang sudah ya dingin kayak terhadap pelayanan, terhadap ngadapin orang-orang yang sok tahu, menghadapi ya ini muda-muda ngomongin soal perkawinan. Makanya Timotius itu berkata, jangan sampai kamu dianggap orang muda. Kamu belum menikah. Tapi ya itulah yang saya sudah pernah ngomong. Kamu adalah, saya adalah, yang di mana zooming yang lain, kalian adalah utusan. Jangan dianggap, jadi kamu yang balik-balik saya ngomong, siap roh kamu, 2, dandan kamu. Orang itu ngelihat kamu, and then dia baca dalam hati. Itu orang. Apalagi kita. Kita berbuat, ngomongnya aja serudak-seruduk, ya langsung ya seperti kayak tadi saya, kita sepertinya kayak dihakimi aja. Ya, makanya membawa diri penting. Karena kamu utusan Allah. Amin. Nah, kalau kamu datang sama anak-anak muda, coba itu yang laki pamannya baju kaosnya, itu betul-betul saya pilih.
anak saya bilang, "Papa, kamu pakai ini. Kalau kamu pakai itu, kamu too old. Terlalu tua." Nah, pakai jin. Saya dulunya nggak bisa pakai jin. And then belajar. Sekarang suruh balik lagi. Suruh balik lagi kepada pakai pakaian yang old. Aduh, sudah enak pakai jin. Nah, kayak gini-gini ini untuk apa? Untuk supaya nyambung. Terus baju kaosnya jangan pakai baju kaos yang ya, ada tulisannya. Tadi, hari ini, ya, saya olahraga sama teman. Saya ada beberapa baju, kaos, tapi tak pilih. Push to the limit. Mendorong sampai pada limitnya. Nah, gitu, Pak. Bayangin, kan ini nggak dia, kan saya pernah ngomong, bajunya Tuhan Yesus jadi rebutan. Siapa kalian yang mau pakai bajunya orang mati? Nggak mau. Oh, tapi kenapa kok bajunya Tuhan Yesus diundi sampai ada 30 perak? Tahu nggak 30 perak itu berapa? 3.000 loh US dollar. Iya. Bajunya Tuhan Yesus itu tidak ada jahitannya. Tidak ada jahitannya. Dan itu mahal di Israel. Wah. Saya percaya Tuhan Yesus tidak beli. Tetapi he is a public figure. Hebat lah kalau Tuhan Yesus itu. Dia lahir di kandang, tapi yang beritakan lebih dari Instagram. Malaikat. Like, dislike-nya gak perlu dari dia. Hebat. Dia nggak pernah berjalan di karpet merah. Dia raja. Tapi dia berjalan di atas air. Wah, keren. Luar biasa. Jadi kayak gini-gini ini yang merubah pikiran saya. Terus kalau orang dengar, orang dapat. Dan ini perlu diisi terus hikmat-hikmat Allah. Karena ada dua hikmat. Kalau kita tidak mengisi dengan meditasi dan saat teduh, ya kita terbatas cuma itu aja. Kita bisa melayani, ya perhatikan teman-teman yang saya cintai, dengarkan. Itu karena anugerah yang diterima kamu. Kalau sudah nggak terima, ya berhentinya sampai di situ. Ibaratnya kalau anugerahnya 30, keluarnya ya 30. Kalau anugerahnya yang kamu terima itu 60, double, ya 60. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ada amin. Amin. Ya gitu, Juni. Ngikutin ya dari belakang. And then jawabnya itu nggak usah tergesa-gesa. Taktik ya. Terus ada konstruktif, membangun. Jadi kalau saya itu selain mendengar, lihat saya ini. Saya selalu connect-nya itu dia ini ngomong ada hubungannya sama Tuhan nggak? Selalu. Nggak pernah nggak. Jadi nggak cuma aku dengerin gini. Terus Tuhan kasihin dong hikmat yang bisa ada hubungannya dari apa yang dia butuhkan. Gitu. Jadi kamu tidak akan berhenti itu. Selagi kamu dengerin, wah Tuhan ini dia ada di sini.
kasihin dong aku hikmat. Begitu sudah kamu dapat, gitu, tenang aja. Kemudian kamu omong Z, wah nanti itu favor kesukaan dari Allah terhadap pelayanan kamu bertumbuh. Amin. Daripada ngomongin terus Alkitab ya, pernah enggak sih kamu dengar dari selama ini pembicara ngomong, and then sudah ngantuk, sudah disikat terus. Orangnya yang ngomong tidak sensitif. Kan banyak itu model kayak begitu. Model yang udah apa itu maju tak gentar. Kayak tank gitu kan, orang sudah capek sikat terus, lama-lama turn off. Terus mau lagi dengerin dia, waduh, jangan. Saya mau supaya kamu seperti kayak Tuhan Yesus, seperti kayak Samuel, dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesamanya. Wah. Nah, cintai sama Allah udah banyak itu, Bang. Ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Tapi begitu dia ngomong, Rasul Paulus berkata gini, aku mau supaya pada waktu aku memberitakan, aku sendiri tidak ditolak. Wow. Jangan hati-hati. Gitu. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, ngomong-ngomong kayak gini ini membawa benefit atau enggak bagi kalian? Ya. Oh. Ya. Ya Pak, saya juga mau bertanya Pak. Ya. Kan terkadang dalam pelayanan itu Pak, apa namanya, sama kayak punya unit tadi ada rasa minder gitu kan. Terkadang kita ada ketemu orang yang kita layani itu, pertama apa namanya, pendidikannya lebih tinggi dari kita. Terus yang kedua, umurnya udah lebih tua dari kita. Terus terkadang kita merasa minder gitu, untuk merasa segan gitu untuk melayani orang tersebut. Itu gimana Pak? Satu ya, dari pihak kita tidak usah busybody. Kalau kita tidak disuruh, kalau kita tidak digerakkan, kita tidak ada message untuk dia, nggak apa-apa. Paling-paling kamu sapa aja, hai kok, halo. Bagiannya kamu aja. Tapi kalau sampai, terus jangan sampai salah tingkah. Nggak perlu kamu. Nggak perlu salah tingkah. Aduh. Ya, sebentar ya, kamu ngomong gini. Saya ada pengkhotbah, tolong bisa dibuka pengkhotbah. Sudah pengkhotbah. Sudah Pak. Pengkhotbah pasal berapa? 9. Ya. Ayat 11. Kalau bisa dibaca sama-sama. 11 saja.
3, 2, 1. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Oke. Lihat, nggak perlu kamu merendahkan, ya jangan sampai kamu jadi korban lagi. Yesus sudah berkorban. Jadi artinya nggak usah busybody, kamu tapi tetap berkawan. Nah, kamu akan perlu di ya. Itu busybody itu tadi apa ya, Pak? Busybody itu salah tingkah yang kamu harus mau ikut turut campur gitu. Nggak usah, Pak. Bukannya itu sombong, bukan. Karena kamu utusan. Jadi ada orang bukan urusannya, ya dia mencemplungkan, terus merepotkan dia. Gimana Pak? Kerjaannya sampai di mana? Nggak usah. Kalau pas nanti ada waktunya kamu ke situ, gitu. Makanya kayak gitu-gitu supaya mereka bisa ngerti bahwa kamu ini adalah utusan. Mereka tahu kalau kamu hambanya. Tapi jangan sampai minder bahwa kamu dia kaya atau no. Dia kaya, dia harus mencukupi pekerjaan Tuhan. Nggak usah takut, Pak. Itu tugasnya dia. Jadi makanya perlu dia lebih tua, ya kamu menghormati firman, kamu respect itu. Terus kalau pamannya kamu ngomong, ya terima kasih saudara untuk pagi hari ini kita bisa bertemu. Ya. Wah, di sini ada Bapak ini. Selamat datang ya Pak. Begitu aja. Wah, kita doain terus untuk supaya tetap dalam keadaan seperti ini. Ya, seluruh dunia mengalami pandemik. Ya. Firman Tuhan Mazmur 91 itu kita secara pribadi dijauhkan 3 perkara: pedang, ya, penyakit, dan kelaparan. Mbak, ini kan saya dari Mazmur 91. Ya, nah, pedang di mana-mana sekarang perang nih. Perang. Nah, penyakit di mana-mana sampai sekarang belum selesai. Kelaparan, puji Tuhan. Indonesia terus Singkawang. Nah, dan saya percaya kuncinya di mana? Bukan dari kekayaan, tetapi kita ekonomi kita itu ekonomi kerajaan surga. Wah, sudah Pak. And then kalau sudah selesai, kalau kamu digerakkan, kalau itu kelompok kecil, samperin. Jangan lempar doa jarak jauh, samperin. Pegang pundaknya, doain. Kalau itu dia bersama istrinya, support. Wow, dari gitu-gitu itu saudara menabur. Daripada saya mau berbicara topik, topiknya nggak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan saat-saat itu. Makanya kita perlu bergerak dalam profetik. Kalau profetik itu nyambung, Pak. Ya. Jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, ada lagi?
Pak, saya mau nanya. Ya, Saya mau nanya ini berkaitan dengan tentang hubungan dengan orang tua. Uh, semakin semakin lama menjalani kayak berjalan dengan Tuhan, kayak pergumulan untuk bisa akrab dengan orang tua, terutama kayak orang tua sama bapak gitu, karena kan hubungan itu nggak akrab gitu, nggak dekat gitu, jadi bergumul untuk gimana caranya bisa mengambil hati orang tua untuk agar bisa dekat dengan orang tua, agar bisa melembutkan hati orang tua untuk kita bisa dekat dengan dia, Pak, gitu. Caranya gimana gitu, jadi bingung gitu. ya. Ya tadi dari pihak saudara dulu ya. Karena ini saya nggak ngerti background-nya, nggak ngerti latar belakangnya. Kalau latar belakangnya terlalu keras, pertama dari kamu memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, dia belum membuka hati, kasih waktu dia. Betul. Sampai waktunya Tuhan dari kamu. Saya tidak berbicara sama orang tua saya itu karena saya disakiti, karena saya di-abuse, ya. Nah, itu 21 tahun loh. Betul. Dan benci. Tetapi saya dijamah sama Tuhan. Sehingga hati saya itu lontor ya. Orang yang dijamah sama Tuhan itu karena bukan karena agama ya, bukan karena ke gereja. Itu menggores. Nah, terus karena kamu lahir baru, semuanya itu saya lihat setelah saya dijamah itu, pohonan itu indah. Terus malam saya lihat bintang itu, wah, indah. Kenapa? Karena diri kamu betul-betul mengalami satu transformasi. Ayah saya belum dijamah. Nah, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu. Kalau waktu itu saya setelah berapa tahun, saya meditasi pada waktu malam, Tuhan berbicara, saat ini kamu angkat telepon. Jadi saya udah di Amerika. Orang tuamu, papi kamu sendiri. Betul, tidak ada orang. Dan saya tidak pernah lakukan ngomong bahwa saya cinta. Tidak pernah. Waktu saya ngomong begitu, papi saya diam. Tidak bisa ngomong rasanya. Terus setelah 2 minggu, saya telepon lagi, dia ngomong. Waktu kamu telepon dan ngatakan itu, papi ya nangis, berlinang air mata. Dia pakai bahasa Jawa ya, keluar air mata. Dia bilang. And then dari situ terus Tuhan beracara. Saya berjanji kalau saya ada duit, saya panggil papi saya ke Amerika. Papi saya belum kenal Tuhan, tapi dimenangkan apa? Bukan karena firman, tapi attitude, sikap. Ya. Baru sampai di Amerika saya bisa omong-omong dari apa? Lihat filmnya Elvis. Elvis penyanyi itu. Dia lihat di rumah, loh di sini masih diputar ya Elvis. Kan kita udah doa lama. Tuhan ngomong, Elvis itu penyanyi dari gereja loh. Kaget dia. Iya, Elvis Presley, Houston itu apa ini? Jenny Houston
Apa? Whitney Houston itu penyanyi gereja semua. Dua-dua mati karena drugs. Whitney Houston yang suaranya luar biasa, perempuan. Nah, terus dari situ saya masuk. Sama saya beresin. Apa yang papi saya pukul, dia lindes dengan skuter, dia pukul dengan besi, tangan saya bengkak, dia tampar di depan orang, dia tinju saya di depan kelas, saya main jiu-jitsu, itu ada gurunya, dia tampar lagi, begitu bertahun-tahun. Saya dilempar dengan kunci yang dari besi, gembok besi itu dilempar. Saudara pernah ngalami? Nggak pernah. Ya. Mengucap syukur artinya kamu bisa mengatasi dengan baik. Sakit hati itu dari iblis. Kecil atau besar dibuat hati kamu berat. Nah, itu perlu dibereskan. Kenapa harus dibereskan? Karena roh itu tidak akan hilang. Didiamin. Tidak akan. Sampai kamu bereskan. Ingat saya. Jadi kalau ada perselisihan itu cepat-cepat. Saya sama istri saya tidak pernah membawa perselisihan itu sampai besok. Saya selesaikan. Kita berbuat 1000 kali baik, 1 kali menyakitkan, ya, yang ingat cuma 1 dan kebawa terus. Ingat apa itu kebencian, hatred itu kecil atau besar itu perlu ditangani dengan apa? Memaafkan. Ya Yesus itu contohnya. Dia kasih jalan. Kalau nggak ada Yesus, semualah binasa. Gampang sakit hati. Makanya Yesus itu luar biasa. Dia kasih contoh supaya orang-orang yang sulit ya belajarlah ikut sama Yesus. Ampuni Tuhan, mereka nggak ngerti. Betul, Pak. Begitu saya mengampuni, beres, Pak. Orang tua saya bukan anak Tuhan. Tapi pada waktu di Amerika, dia terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Yang ngebaptis anaknya ini, saya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, itu hadiah. Kalau ada tuduhan daripada iblis terhadap kebencian, nih dengarkan. Saya sudah ngomong, iblis, you are a liar. Kamu pembohong. It's done. Sudah selesai. Begitu papi saya melayani terakhir, papi saya udah meninggal. Tahun 1992, waktu saya masuk misi, setelah pulang misi hari terakhir, sudah selesai, papi saya dipanggil. Terus saya tanya, Tuhan ada di mana papiku? He is in my hand. Karena dia udah terima. Rasanya sampai hari ini, aduh, Tuhan, ya semua waktunya. Bayangin kalau belum, tuh ya sayang kalau belum terima Tuhan. Tapi dia sudah. Nah ini tunggu aja waktunya. Jangan takut, nanti ada waktunya. Tapi sikapnya kamu tunjukkan kalau datang ke rumah ya, kamu kan dia jangan dinasehati terus. Ya beliinlah kesukaannya apa. Papa kami. Kalau tidak ada uang, makanya ini penting kumpulin. Ya, sukanya makan berapa sih Pak makan?
kamu pulang. Surprise. Ngomong kayak begini itu enggak gampang. Kamu sendiri kalau enggak sering berbicara yang kayak begini itu, kalau kamu lakuin, kamu juga menyangkal diri kamu untuk demi orang itu. Tapi kamu lakuin sama Tuhan, lama-lama pribadi kamu berubah juga. Yang tadinya diem, yang tadinya takut, kamu lakuin itu. Halo, saya begitu. Aduh, rasanya aku dari Indonesia. Tapi ya kamu lihat semua hamba-hambaku bersukacita itu kekuatan. Aduh, jadi kenapa ya aku kok sulit? Ya terus dibukakan sama firman. Apa bunyinya, Pastor? Ya, bunyinya Injil adalah kabar baik. Lagu Injil, kok hatiku susah ya? Aduh Tuhan. Terus di situ introspeksi. Kenapa ya hatiku berat? Kok tidak ada sukacita lagi? Nah, seperti Daud. Search me, Lord, my heart. Selidiki hatiku. Oh, itu Daud itu luar biasa. Ya kayak gini-gini, Pak. Kalau kamu sembahyang, barang itu sembahyang dengan purpose. Tujuannya dia. Kalau kamu nyanyi, kadang-kala kita nyanyi bisa kayak autopilot tuh. Dung 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 dung, pikiran kita nggak di situ. Tapi saya tiap kali kalau nyanyi Tuhan supaya pikiranku ini juga ada di situ. Tahu-tahu pada waktu nyanyi itu kayak gelombangnya bisa pas. Dus. Oh, saudara, nyanyian ini nggak cuma nyanyian. Nyanyian ini adalah membangkitkan iman kita. Ya. Waktu itu nyanyi apa ya? Yesus disempurnakan. Yesus aja disempurnakan. Yesus disempurnakan. Dari nyanyian itu loh perkataan. Terus, wah, jadi bisa rema. Ya kayak gitu-gitulah. Yang praktikal ya. Yang praktikal, yang ya roh, jiwa, dan tubuh kamu itu untuk Tuhan. Nggak usah terlalu kayak rohani. Tapi kamu ada isinya. Ya. Nggak usah ngomong, kalau dapatnya 15 menit, kamu khotbah ya 15 menit aja. Cukup. Sama papi kamu mulai, karena dia lebih tua, dia yang bapak, ya, kamu tunjukkanlah sikapnya dulu. Gitu. Kalau dia lagi susah, kamu masuk. Pak, perlu nggak dibantu? Ya. Saya ngomong gini, pantangan. Nggak perlu. Duh, maksudku sudah baik. Kayak gitu. Nggak apa-apa, kamu lakuin untuk Tuhan. 1 kali, 2 kali. Perlu kamu memaafkan. Semua ya, ada Peter ya, ada Peter dari rumah. Perlulah dibereskan sama orang tua pada waktunya. Kepahitan, apalagi kalau di sini banyak yang dinodai, banyak kalau di Amerika. Karena apa? Anak mengambil, makanya saya bukan anaknya sendiri. Secara biologi, natural biologi, masa kita nidurin anak kita sendiri? Kan tidak normal. Tapi sini banyak. Dan itu pelayanan-pelayanan kayak gitu itu dipentingkan sekali, banyak di sini. Saya ada waktu 3 menit, masih ada. Membantu enggak ini saya ngomong kayak begini? Sangat membantu, Pak.
jangan lupa memaafkan diri kamu sendiri. Tuhan, aku nerima diriku tidak sempurna. Ini penting. Bukan egois. Kenapa? Kadangkala kalau terlalu banyak kesalahan, aku benci sama diriku. Kamu harus memaafkan diri kamu sendiri di hadapan Tuhan. Ini aku, Tuhan. Ternyata aku butuh kamu. Aku udah berusaha. Sepertinya kayak bisa. Jadi segala apa yang kamu alami itu, kamu sebutin. Nanti Tuhan sembuhkan. Your inner man. Manusia dalam kamu. Benar. Terus jadi sehat. Terus ya tidak minder. Ini proses. Ya. Tapi butuh untuk saudara ya doa dalam Roh Kudus kurataka patakara palamantakara malamataka sikala malam. And then itu yaitu ngalami pelepasan. Itu penting. Berapa kali saya dilepaskan? 12 kali. Ya. Saya ngalami semuanya. Ngalami semua. Jadi kenapa Yesus ngalami semua? Tapi kita mau sembuh. Itu aja. Dan saya tidak kebagusan. Ada korban yang dari kehidupan saya melukai, ya minta maaf sama Tuhan. Tapi tidak mau supaya terjadi terus. Tapi karena kamu kan sudah lahir baru ya. Nah, ada korban. Itu yang membuat kita bertobat dan lahir baru. Sebelum saya bertemu sama Tuhan, aneh-aneh. Aneh. Mungkin kejahatan kalian nggak ada. Benar. Dari seluruh IFGF, seluruh dunia, nggak ada kejahatannya seperti saya. Benar. Tapi ya sudah dipulihkan. Ibaratnya ya sudah, asam garamnya ngapain? Kalau dilakuin lagi ya susah. Susahnya sendiri. Dan untuk pulihnya itu berat. Lebih baik aku nggak ke situ lagi. Tuhan tolong. Dulu berdoa. Lama-lama setelah doa ini buat apa ya? Buat apa ya? Dengarkan, perhatikan. Ya. Kalau kita tidak berdoa, kita stop. Hidup kita itu gampang tergoda. Makanya Yesus setelah pelayanan, dia menyepi berdoa. Kenapa gitu? Wong dalam pelayanan, dia dicurigai, dia dibenci. Sudah benar-benar ada orang yang manifestasi. Engkaukah anak Allah? Ayo coba kamu. Kan sama juga. Belum sampai ngomong mungkin, kamu khotbah orang sudah tertawa. Aduh, ini terjadilah semua. Padahal dia tertawa mungkin nggak tertawain kamu. Tapi kita sudah ya terlalu self-conscious. Self-conscious itu terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena masa-masa lalu yang terjadi. Nah ini perlu kehidupan jiwani ini ya jadi kehidupan rohani, kehidupan jiwani, dan terakhir tubuh makan yang sehat. Itu perlu diperhatikan. Nah nanti kalau kayak begini ya dengarkan. Saya enggak ngomong apa-apa. Yang cewek-cewek, yang sister, itu semua laki cari kamu. Ini loh, aku mau married sama yang kayak gini.
Benar. Kamu bisa pegang nilainya Tuhan. Kalau mereka ngara-ngarai, nggak usah marah. Waktu saya pacaran, saya tergoda, saya mau cium pacar saya ditegur sebelum merit. Aku respect kamu loh ya. Jangan sampai dirusak. Itu seperti kayak ditampar. Terus saya menunggu sampai menikah. Pada waktu menikah diberkati, nangis. Kenapa? Merasa ini semua dari Tuhan. Nah, yang laki-laki, wah, jadilah kamu gentleman. Nanti semua dengarkan. Yang perempuan, wah, kamu jadi di dalam kerajaan Allah, kalau saya lihat ya, honest, jujur, sebetulnya tidak usah takut. Aku akan menikah sama siapa? Banyak itu. Tinggal kamu nanti milih, benar. Ya. Ada amin. Amin. Kasih tahu undangannya. Kalau mau menikah. Ya, saya doain. Saya harus ada doa habis ini ya. Bapakku, hamba-Mu berdoa sehati dengan Tuhan, anak-anak yang di Bisom, semuanya yang join dalam Zoom semuanya. Ini nilai-nilai yang mahal. Nilai-nilai Tuhan, karakter daripada Engkau. Sifat-sifat yang memenangkan orang. Tuhan, sifat-sifat yang membawa orang itu damai. Boleh dimiliki oleh setiap daripada saudara-saudaraku ini, Tuhan. Pakailah mereka, Tuhan, dengan jubah, ya Tuhan. Jubah seperti Joseph, many colors yang Engkau buat. Jubah yang kepemimpinan yang daripadamu. Jangan sampai jubah dalam kehidupan ini terkoyak-koyak, kotor, tapi Kau bersihkan jubah-jubah mereka. Sehingga dalam kehidupan ini Tuhan Yesus dipulihkan. Ada transformasi, level-level kerohanian dari yang sakit, dari yang kosong, dari yang Tuhan tertekan, dari yang minder. Boleh Tuhan terjamah, tertransformasi, ada perubahan dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam di mana Roh-Mu bekerja. Berkati, jauhkan dari segala sakit hati ya Tuhan, penyakit daripada kehidupan manusia, yaitu sakit hati. Aku patahkan pekerjaan iblis, pembohong, bahwa sakit hati tidak bisa dipulihkan. Saat ini aku minta supaya Tuhan, darah-Mu, Yesus Kristus sudah mengampuni setiap orang termasuk kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan di atas kayu salib yang indah. Terima kasih dan Kau pulihkan mereka semua. Dalam nama Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. Terima Ya, kasih, Pak. ya sampai ketemu lagi ya.